Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Jadi yang nonton video ini tuh nggak harus perempuan ya, cowok juga bisa nonton. Mungkin saat ini memang belum bermanfaat untuk kalian, tapi kedepannya who knows, bisa jadi video ini akan bermanfaat untuk diri kalian, teman, sahabat, anak, atau pasangan kalian. Jadi disimak aja, semoga bermanfaat ya. Tahukah kalian apa itu keputihan? Nah, mungkin beberapa dari kalian itu udah tahu ya. Jadi keputihan itu adalah kondisi di mana ketika lendir atau cairan keluar dari organ intim wanita nih. Nah, keputihan ini merupakan cara alami tubuh atau reaksi alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan si organ intim. Nah, ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi oleh kelenjar organ intim wanita dan leher rahim ini akan keluar membawa sel mati, bakteri, sehingga si misfi atau organ intim ini tetap terlindungi dari infeksi. Nah, keputihan itu tuh normal banget terjadi buat wanita yang sudah menstruasi, khususnya wanita yang sedang hamil juga akan memproduksi cairan ini lebih banyak. Nah, kalau untuk wanita yang sudah mulai menjelang menopause tuh lama-lama tuh makin berkurang cairannya tuh. Nah, keputihan ini terjadi itu bisa normal dan bisa abnormal. Berikut ini kalian bisa lihat nih ciri-ciri keputihan yang normal. Yang pertama itu berwarna bening atau sedikit putih menyerupai putih telur mentah. Teksturnya encer atau sedikit kental dan lengket. Tidak berbau, tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri. Berwarna putih pekat atau sedikit kecoklatan. Nah, ini keputihan seperti ini biasanya menandakan bahwa tubuh wanita sudah mendekati waktu menstruasi. Nah, terus kalau keputihan nggak normal itu yang kayak gimana? Nah, kalian bisa lihat di sini nih, ada ciri-cirinya nih. Yang pertama adalah terasa gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil. Rasa terbakar, ini aku salah ketik ya, mohon maaf di sekitar misfi. Terus cairan keputihan atau leukornya ini berbeda warna dari warna normal, berbau atau tekstur dari biasanya. Jadi beda nih dari mulai warna, bau dan teksturnya ya dari cairan normal. Lalu cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. Keluar darah setelah berhubungan suami istri atau di luar jadwal haid. Jadi buat kalian mengalami gejala tidak normal dalam keputihan, sebaiknya segera ke dokter untuk cek ada apa sih masalahnya. Bisa jadi bakteri, bisa jadi memang kurang bersih atau macam-macam. Tapi kalau didiemin itu bisa jadi masalah yang serius loh. Seriusan deh. Jadi kalau didiemin itu bisa bikin perlengketan yang menyebabkan kemandulan, belum lagi miom, belum lagi masalah-masalah lainnya, radang panggul dan hal-hal menyeramkan lainnya. So, jadi jangan malu untuk mengecek ke dokter. Nah, keputihan ini juga pasti akan sering nanti on off, misalnya kambuh, ntar normal. Nah, aku juga ngalamin itu sampai akhirnya aku udah lama nggak ngalamin yang aneh-aneh kayak dulu gitu kan. Ya alhamdulillah sih nggak pernah gatel, nggak pernah ada yang disebutin tadi yang keputihan nggak normal itu gitu kan. Jadi dulu tuh juga sempet ngalamin frustasi juga ngobatin ini tuh gimana sampai pernah ke rumah sakit kanker Darmais waktu itu tuh. Tapi akhirnya nemulah suatu tips yang aku akhirnya jalanin sudah lama sih, sudah hampir 5 tahun dan alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang tadi di list keputihan yang tidak normal itu ya. Nah, jadi tuh aku mau sharing apa aja sih yang aku lakuin. Ini aku melakukan berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kuncinya yang pertama adalah kelembapan. Sering ganti pakaian dalam. Jadi kalau panty liner aku sih kurang suka ya pakai panty liner. Jadi aku lebih suka bawa pakaian dalam ekstra kemana-mana. Jadi tetap lembab. Terus gunakan pakaian dalam berbahan katun. Karena apa? Katun itu lebih menyerap keringat atau menyerap cairan ya. Nah, terus sering ganti pembalut saat menstruasi. Nah, kalau aku pribadi tuh haid pertama sampai haid hari ketiga itu kan biasanya ekstra banyak. Nah, aku tuh biasanya gantinya tuh 3 jam sekali atau 4 jam sekali. Bahkan kalau lagi habis buang air kecil nih, aku pasti ganti gitu. Gunakan tisu atau handuk bersih setelah BAK dan BAB. Jadi aku selalu melakukan ini dan ini di tap-tap ya, bukan digosok gitu. Nah, ini ada tips penting dari aku karena ini memang menurut aku penting karena ini nggak cuma aku aja yang ngelakuin tapi berlaku juga buat anak-anak perempuan aku pada saat di toilet umum. Ini adalah barang wajib yang aku bawa pada saat berpergian. Ada apa aja kita lihat, ini ada botol kosong yang bersih, terus ada tisu basah, ada tisu kering, dua-duanya tuh biasanya travel size, lalu ada sanitizer. Jadi kan di toilet umum tuh suka ada yang nggak pakai semprotan buat bilas gitu tuh, kayak gini nih modelnya. Nah, ada juga yang semprotannya suka jatuh ke bawah kayak gini.
Jujur aja sih menurut aku tuh jorok dan aku kan nggak tahu itu bekas siapa ya. Makanya aku selalu siapin benda-benda ini di dalam toilet aku bawa. Jadi yang pertama yang aku lakukan adalah mengisi si air dalam botol ataupun bisa pakai gelas loh. Oh iya, jadi tuh kalian kalau pipis tuh jangan sampai kebelet banget. Jadi tuh kalian ada waktu untuk ngisi air di botol atau di gelas. Apa aja yang bersih yang penting ya. Terus kalau di toilet umum kalian dapatnya WC duduk, kalian bukannya pakai tisu. Kalau di WC jongkok ya nggak perlu. Nah, WC-nya itu kalian siram dulu, kalian pas dulu sampai bersih. Jadi kalau kalian dapat WC duduk, langsung disemprot aja pakai sanitizer tadi. Terus kalian lapisi pakai tisu atau ada sih alasnya khusus toilet gitu. Cuman kalau lagi nggak ada ya pakai tisu juga nggak apa-apa. Yang penting bersih karena kita kan nggak tahu ya bekas orang sebelumnya tuh kayak gimana. Nah, setelah BAK ataupun BAB, setelah kelar hajatnya, jangan lupa dielap dengan tisu, ditep-tep, jangan ditarik dengan tisu basah ataupun dengan handuk. Terus, setelah itu bekas tisu yang tadi itu dibuang ke tempat sampah, jangan ke toilet ya. Nah, tips lainnya dari aku tuh pakai sabun ini Resikvi Godokan Sirih. Bukan endorsement, aku pakai ini tuh udah hampir 5 tahun ya. Jadi sebelumnya aku juga pernah pakai sabun yang lain tapi nggak cocok, entah gatel, entah nggak nyaman apa cuman satu-satunya yang cocok. Dan ini ternyata aku saranin ke teman-teman, ke saudara aku, adik aku tuh cocok juga. Jadi aku pakainya tuh pada saat ke toilet umum biasanya kalau lagi BAB misalnya kan ataupun sehabis renang. Terus aku sebelum tidur malam, terus saat menstruasi itu penting banget ataupun pada saat hamil. Nah, kalau sebelum tidur ini aku tuh nggak harus tiap hari sih pakai ini. Kalau malam sebelum tidur, aku tuh membiasakan diri aku sendiri sama anak-anak perempuanku itu namanya ritual bersih-bersih sebelum tidur, termasuk ngebersihin area organ intim mereka aku ajarin dengan air hangat. Jadi nggak perlu pakai sabun, cukup air hangat aja tuh nggak apa-apa kecuali misalnya kita habis dari aktivitas olahraga, dari renang, terus kita habis berpergian gitu kan, ataupun kita mau menjelang haid. Nah itu biasanya baru pakai sabun. Ya, satu lagi dari di rumah aku tuh, aku pun juga kan air itu airnya dari keran langsung nggak pakai bak mandi. Jadi airnya tuh selalu baru. Jadi nggak sempat kotor gitu untuk dipakai buat bersih-bersih. Kan tadi semua tips yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, kalian juga jangan lupa jaga lifestyle-nya, makan makanan sehat, olahraga, jangan stres. Kalau bisa jangan ngerokok, jangan minum minuman beralkohol, soda, dan yang manis-manis dulu kalau lagi keputihan. Karena itu makanan buat si bakteri yang bikin keputihan itu makin menjadi loh. Nah, tadi itu adalah tips dari pengalaman aku pribadi karena aku juga dulu tuh bolak-balik ke dokter, gonta-ganti rumah sakit sampai frustasi sendiri gitu kan. Sampai akhirnya aku nemuin cara ini. Jadi walaupun kalian ke dokter juga tetap kalian harus jaga kebersihan kalian dengan tips-tips yang aku kasih tahu tadi ya. Semoga yang sedang mengalami keputihan yang nggak normal segera disembuhkan dan nggak jadi penyakit yang aneh-aneh ya. Sehat-sehat kalian semua. As always, aku nggak akan pernah bosan ngingetin kalian buat kalian udah sukses kayak maupun belum sukses, tetap menolong sesama, berbagi sesama, donasi, zakat, sedekah, whatever. Selalu ingat, selalu ada solusi di setiap masalah. Jangan pernah menyerah di titik terendah sekalipun. Oke, happy selalu, semangat selalu, be positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketemu aku lagi nanti.